anak lo butuh apa nggak, lo butuh apa, lo mau gue kirimin Mhm. apa gitu ya, karena Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Misis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isti. Wah, Masya yang habis Allah. sakit. Cerita dikit Heeh. dong, kemarin kenapa sih tiba-tiba? Aduh itu luar biasa sih. Aku tuh kayak ngedrop banget kemarin itu, ya Allah, aku tuh kaget banget. Jadi, aku tuh kemarin tuh kan sempat ngajar, kan sekarang Mhm, salah satu kesibukan aku tuh ngajar tiap hari Jumat gitu. oke, Aku tuh ngajar, Mbak, ujuk-ujuk itu jam 11 siang, ini bener-bener ujuk-ujuk ya, mhm, karena hari sebelumnya tuh aku sehat oke. walafiat gitu. Makanya aku tuh mungkin di situlah kenapa secara psikologis aku panik banget, ada apa nih sama aku gitu. Jam 11 siang tuh mendadak aku tuh batuk. Mhm, Batuk yang kenceng banget, gak berhenti-berhenti tuh loh, Mbak, kayak batuk keselak banget, gitu ya? kayak gatel, Oh, kayak gatal. kayak gatel banget. Padahal selama ini belum pernah nggak batuk, aku lagi nggak batuk intinya, aku lagi nggak batuk, tapi Mhm, ujug-ujug batuk jam 11 siang. Habis gitu aku mual, muntah-muntah. Nah, kalau mual dan muntah-muntah aku udah mikir, "Oh, ini pasti karena mhm, GERD," gitu. GERD, oke, Karena aku memang punya asam lambung. mhm, Nah, habis gitu, aku minum tuh obat asam lambung karena memang aku punya di tas aku tuh selalu siap sedia gitu kan, kali aja ada kambuh dan lain sebagainya. Aku tuh udah minum sampai 2 tablet, itu pun dijeda ya, iya, dijeda di beberapa jam gitu 2 tablet, tapi aku tuh nggak selesai-selesai. Mualnya, batuknya, terus batuknya tuh kayak sesek, kayak aneh gitu heeh, terus lama-lama aku tuh kayak ngerasa sesek gitu. oke, Udah, terus kepala aku tuh berdenyut. Duk 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 gitu. Ada apa ya? Aku gitu, aku ini kenapa gitu. Se mhm, aku selesai ngajar tuh jam 2:30, terus aku ke mobil, di situ tuh aku sadar kayaknya aku nggak bisa deh nyetir gitu kayaknya. iyalah Jadi pastinya. udah mulai menyadari, tadinya kan aku pikir, "Alah ini cuman masuk angin Kelelahan mungkin," ya, gitu, kelelahan ya. kelelahan aja, ini biasa gitu. Tapi jam 2:30 ngerasa kayaknya ini nggak bisa deh, aku nggak bisa nyetir. Akhirnya aku kontak pegawai aku di rumah, aku Mhm, suruh dia naik Gojek ke tempat aku, habis mhm, gitu buat nyetirin karena dia bisa nyetir. Udah dia dateng, dia nyetir, awalnya mau langsung pulang ke rumah, tapi terus dia bilang, "Coba deh Miss dicek aja dulu, kita ke IGD langsung aja yuk," gitu. Ya udah deh, ayo deh gitu. Ke IGD, oke, waktu itu masih belum, semua dicek sih, aku juga mhm, bingung mhm. kenapa ya dia nggak langsung ngecek semuanya. Ternyata kayaknya ada aturan baru gitu deh, kalau misalnya di IGD tuh nggak bisa yang namanya apa namanya, dikasih infus Iya, gitu, infus. itu tuh Oh, nggak bisa. Kalau dulu aku sempet pernah masuk IGD juga, itu mhm. langsung diinfus, Iya, Mbak, sama 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 gitu. sama. And I'm feeling so much better setelah diinfus Infus, gitu. bener bener bener. Heeh, nah ini tuh enggak gitu. Akhirnya aku disuruh pulang, cuman disuntik aja aku tuh, tapi aku nggak ngerasa baik-baik aja gitu. Aku Oke. pulang semalaman tuh aku ngerasa ini aku makin drop makin drop makin drop, besok Mhm, paginya ke IGD lagi langsung disuruh rawat inap. Itu aku langsung cek EKG, ronsen detak paru. jantung ya, EKG. Heeh, iya Mhm, betul. Habis gitu apalagi ya, tes urin sama tes darah, semuanya aku tes, habis gitu aku mhm. opname. Dicek semuanya ternyata aku ada bronkitis. Ya Allah, tapi nggak ada Aduh, gejala nggak ada. Jadi aku tiba-tiba tuh gitu ya? jadi ada 2 hal nih, gastritis atau asam lambung sama Mhm. bronkitis yang menyerang aku dalam satu waktu gitu, dan itu Wow, mengagetkan gitu, karena pasti pasti aku tuh pasti. kayak ngerasa aku nggak pernah sakit itu sebelumnya gitu, terus mendadak aku sakit gitu. Memang waktu di foto pun memang ada apa, Ada semburat-semburat flek-flek asap gitu ya? gitu heeh, di Oh, di oke. di paru-paru aku gitu. Berapa lama ya, 3 hari apa 4 hari ya aku dirawat di opname gitu, udah nangis-nangis, Mbak, aku pikir udah, aduh ini udah ajal apa ya Ya gitu, Allah, bener-bener iya soalnya sih. saking mungkin kayak Panik panik secara panik. psikologis aku tuh nggak nyangka kalau aku akan sakit gitu Iya loh. iya Jadi iya kayak, "Ini iya aku nih iya. kenapa?" gitu, aku panik gitu. Banyak nangisnya, ditenangin juga alhamdulillah aku di Rumah Sakit Hermina Serpong, itu Iya. alhamdulillah banget, semua dokter dan semua susternya tuh sabar banget, baik banget, masya Allah ya. Jadi Ya aku tuh bener-bener Allah. ditenangin, bener-bener
dirawat dengan sangat baik. Kalau ngomong pun mereka tuh santun banget, halus banget gitu selama ngerawat aku di sana. Alhamdulillah sampai akhirnya pulang ini pun aku masih recovery sih. Jadi ini adalah pertama kalinya Masya Allah. muncul lagi setelah Dan setelah dan itu ngedrop kepikiran itu. Malik nggak sih? Aku penasaran nih waktu waktu kan kalau aku ya Mbak, kalau aku tuh kalau Heeh. sakit tuh cengeng. Aku kalau Heeh, sakit cengeng, heeh, sakit apa aja ya. heeh, Itu dirimu heeh. ada kepikiran aduh Malik gitu-gitu enggak sih pas sakit gitu? Waktu itu aku cuma mikir Malik itu nggak mau pisah dari aku, Mbak. Jadi aku Oke, selama OME, Malik itu ada di sebelah aku. oke. Ada Oh, di jadi sebelah dia di aku rumah sakit banget. ya? Iya, dia di rumah sakit, dia tuh nggak mau pulang sama sekali. Mm-mm. Dan apa namanya? Akhirnya aku putusin ya udah sih gitu. Dia nggak mau pulang, gimana dong gitu. Jadi dia di Mm-mm. sebelahku terus gitu. Paling dia cuman bilang, "Mami kenapa? Ayo kita pulang." Jadi dia tuh ngelihat semuanya loh padahal. Dia ngelihat aku di infus, disuntik, pakai uap kan aku diuap terus Mm-mm. kan. Iya betul Karena betul. aku nggak bisa nafas, sesek banget. Bener-bener waktu itu tuh kayak sampai nangis banget. Itu tuh Malik lihat semuanya, Mm. tapi dia tuh kayak masih belum paham gitu loh. Kenapa Iya sih kita tuh ada di sini gitu? iya Kenapa sih betul. kita tuh nggak pulang-pulang gitu? Itu sih hanya aku langsung kontak keluarga di rumah di Surabaya, Mm. mama aku supaya segera datang ke Surabaya, ke Ke Jakarta Jakarta. buat ngurusin Malik gitu. Biar dipisahin dari aku. Soalnya Malik ini kalau sama papinya doang nggak mau Mbak. Iya Maunya sama. maunya sama aku nempel banget gitu loh. Jadi Iya tapi iya. beda kalau sama Yangti. Yangti itu mama aku, mama Mm, mm, kandung mm, aku. mm. Kalau sama Yangti dia baru mau tuh nurut untuk pergi. Makanya aku berharap banget Yangtinya datang. Yangtinya datang akhirnya Malik udah mau deh sama sama mama aku gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini loh yang agak aku tuh selalu berpikir kita tuh sebagai orang tua harus menjaga kesehatan fisik dan mental karena memang anak autistik kita Iya, itu senempel itu ya sama kita ya, Mbak ya. sangat sangat bergantung sama kita gitu. Bener bener Even bener. though waktu kita tuh lagi sakit, aku tuh kerasa banget waktu aku lagi sakit pun, Mm-mm. aku tuh masih harus apa ya, menenangkan Malik gitu loh. Iya bener. Jadi saat akunya sendiri sebenarnya sedang panik karena Ya. rasa sakit yang ada di dalam dada aku gitu kan. Mm-mm. Aku juga harus menenangkan Betul. Malik yang, Mami, ayo kita pulang. Mami, kita ngapain ada di sini? Mami, Mm-mm. ayo pulang. Jadi itu terus-terusan. Sebenarnya rada ini ya, rada stres juga akunya. Iya bener Rasanya bener tuh bener. kayak yang ayo dong Pi gitu, ayo dong Pi, kamu tuh bisa nggak sih handle Malik gitu. Jadi Iya biar aku bener tuh bisa bener. fokus sama diriku sendiri gitu kan. Betul. Ini nggak bisa. Sedangkan aku pun di momen itu aku tuh nggak bisa ngasih briefing Mbak. Betul Nggak bisa betul. aku tuh ngasih briefing misalnya, Udah sesek Papi, duluan ya. jadi kamu tuh harus gini nih ya, Malik itu harus begini, nggak bisa. Yang Iya. ada aku tuh sambil lemes-lemes gitu, aku cuman bisa ngomong ke siapa, ke Malik, sambil aku pegang gitu, Malik. Maaf ya, yang sabar ya. Tunggu mami ya. Gitu. Terus dan dia tuh ada di sebelah aku dari bangun tidur, bangun lagi, tidur lagi. Dia tuh Ya di sebelah aku terus nggak Allah. mau pindah dari kasur. Bahkan cuman dibilang, Malik sana pergi aja makan, Mm-mm, cari es mm-mm. krim sama papi gitu. No, aku mau sama mami. Dia tahu Gitu. sebenarnya kita kita itu sakit, Mbak, tapi dia nggak bisa Hmm. mengekspresikan sesuai seharusnya ya. Tapi dia merasa bahwa aku Mhm. harus jagain nih mami aku gitu. Dan Hmm. dia tuh taunya cuman ayo pulang gitu. Pulang berarti udah lebih baik gitu. Jadi kadang mereka Iya. itu memang nggak bisa mengkomunikasikan ke kita, tapi anak-anak autistik itu punya perasaan yang jauh-jauh lebih sensitif sebenarnya. Makanya dia kayak nggak mau lepas gitu ya. Aku dulu juga pas apa COVID ya, awal-awalnya Mhm. kan aku belum tumbang nih, tapi pas semuanya Mhm. udah sembuh aku yang tumbang kan. Nah itu Mhm. aja tuh Mhm. aku tidur di kamar sebelah sendiri. Tiap berapa menit nanti Mhm. si ayah tuh tok tok tok, assalamualaikum, Umi, Mhm. Umi gitu. Kak, Umi Mhm. mau tidur dulu ya gitu. Mau sama Umi, mau sama Mhm. Umi kayak gitu. Kadang mereka tuh Mhm. kayak mau memberi support ke kita. Cuman kan memang Mhm. eh, ya kita sebagai orang yang sakit kan juga pengen istirahat juga ya, Bun. Me time lah Iya kalau bahasanya gitu, ya. heeh. Ya, Ya apalagi lumayan kan sih. momennya kan memang lagi ngedrop banget ya. Ya, Jadi waktu ya. udah ngedrop itu rasanya sebenarnya kita tuh lagi nggak berdaya gitu. Benar, benar, benar.
lagi secara nggak mental, berdaya. secara mental dan fisik ya. Jadi dua-duanya ya, Mrs. ya. Iya gitu, udah fisiknya tuh memang udah nggak Ya, bisa diajak ya. ngomong gitu kan, Mm-mm. emang ngedrop banget. Secara mental pun tuh rasanya kayak yang aku juga pengen sembuh gitu. Aku juga Iya, nggak pengen kayak gini benar-benar. sebenarnya. Kalau aku bisa pulang, aku bisa langsung pulang gitu. Sampai kadang tuh sedih gitu. Malik, kamu kamu nggak tahu kah kalau mami itu sakit gitu. Iya, Sempet iya. waktu waktu udah mulai ini kan udah mulai diuap. Biasanya kalau abis diuap sempat ngomong gini, Malik Mm-mm. tahu nggak? Ini tuh rumah sakit. Ini tuh rumah Oke. sakit, tempat orang sakit. Itu tuh suster, itu dokter. Ini lihat, mami lagi diinfus. Mm-mm. Ini lihat, mami lagi diuap karena mami tidak bisa nafas. Ada Mm-mm. ada apa kuman di sini, ada bakteri di sini di Mm-mm. paru-parunya mami Mm-mm. gitu. Pelan-pelan, Mbak, aku tuh berusaha untuk menjelaskan. Jelaskan. Heeh, tapi belum tentu pun dia tahu gitu. Jadi kadang tuh pengen, aduh Iya, iya, iya. gimana ya Kebayang sih gemesnya, kebayang banget sih. gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal ini karena memang berkaitan juga dengan mental Hmm, dan hmm, fisiknya Mrs. yang ngedrop nih. Ternyata aku baru apa namanya baru ngulik-ngulik bacaan lagi sih tentang ternyata eh, hmm, orang tua dengan hmm, anak autistik itu dibanding dengan disabilitas yang lain ya seperti sindrom Down, cerebral palsy dan lain-lain, ternyata yang memiliki tingkat kecemasan dan masalah kesehatan hmm, mental jauh lebih banyak. Nah, waktu itu aku hmm, bertanya-tanya kan, aku sempat tanya juga hmm, sih ke psikolognya Ayah, kenapa ya orang tua anak autistik itu di paper-paper hmm, selalu ibaratnya persentasenya itu selalu tinggi gitu loh, terbanyak. hmm, Terus hmm, dia jawab karena autisme itu setiap anak kan beda-beda ya. Terus betul. tantangannya juga luar biasa. Contoh tadi saat misi sakit, Malik Hmm, harus mencerna sesuatu itu nggak bisa dengan instan gitu ya. Terus dia ulang-ulang hmm. lagi pertanyaannya itu kan kadang membuat Ah, kita juga secara mental jadi diulang-ulang capek. Bener terus. kan? Terus kita juga Hmm, nggak bisa hmm, suruh dia hmm, diem, hmm, kita juga nggak bisa maksa dia paham. Nah itu ternyata yang menyebabkan orang tua anak autistik itu lebih mudah atau lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental. Dan hmm, hmm. kaitannya sama yang kita ngobrolin hari ini nih, Mrs. Iya, iya, Ternyata, iya. coba deh kita ingat-ingat ya, pas kita hamil nih, Mrs. Hmm, Ketika salah satu memang penyebab autisme itu multifaktorial atau faktornya banyak banget. Ada yang secara genetik, ada juga karena lingkungan, contohnya infeksi virus gitu ya. Tapi hmm, ternyata baru-baru ini banyak juga yang meneliti orang tua yang memiliki kesehatan mental atau sering stres, sering cemas hmm, saat hamil, baik itu cemasnya karena tadi sakit, ya misalnya lagi iya. sakit terus jadi cemas gitu. Ternyata itu meningkatkan resiko anaknya lahir dengan autistik. Nah, aku pengen dengar cerita Oh Mrs. gitu. dulu nih. Pas hamil Malik dulu gimana? Sering sakit nggak atau kondisi mentalnya gampang sedih atau gimana gitu, Mrs. Mungkin boleh cerita dong. Oh gitu ya. Iya. Oh, aku baru dengar itu kalau yang masalah itu karena kalau misalnya diingat-ingat, memang sih dulu tuh waktu aku lagi hamil, aku tuh apa banyak sakitnya gitu. Oke. Jadi kan memang aku nggak ini ya. Nah, coba deh Mrs. cerita ini tentang pengalaman waktu hamil itu gimana? Iya, jadi aku tuh kan hamil Malik itu udah kayak eh pertama aku hamil Malik itu susah ya. Jadinya waktu itu tuh aku sempet yang 3 tahun pertama tuh kosong, tapi aku udah ke dokter itu hamil, dari aku nikah 1 bulan tuh aku udah ke dokter, Mbak. Oke. Karena karena waktu itu tuh aku tuh kayak sadar gitu loh, kalau kayaknya aku nih bakal susah hamil deh. Mm-mm. Soalnya mens aku tuh nggak teratur. Jadi Oke. bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, sampai nggak jelas, sampai nggak pernah aku tulis lagi, sampai nggak Mm-mm. pernah aku catat lagi. Mm-mm. Akhirnya aku ke dokter dan ternyata benar. Kalau indung telur aku tuh yang seharusnya satu indung telur itu kan bisa 3 sampai
bisa 4 sampai 6 tapi Mhm. gede-gede, sedangkan Mhm aku tuh mhm. kecil-kecil gitu, Mhm. sehingga tidak matang dan tidak bisa dibuahi katanya Mhm. gitu. Ya udah akhirnya, aku udah mulai yang namanya terapi lah, yang, apa namanya, ke dokter terus tiap 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 bulan gitu, bahkan sampai suntik gitu. Nah, akhirnya setelah 3 tahun, itu akhirnya aku hamil. Mhm. Nah, ternyata waktu aku hamil, aku sakit Oke, ternyata. sakit apa? 3 bulan pertama itu, aku tuh sering banget, ngedrop. Jadi aku tuh nggak bisa nafas 3 bulan Oke, pertama itu. Bener-bener sesak, padahal waktu itu aku tuh nggak punya sesak, nafas nggak ya? punya asma. Mhm. Mhm. Jadi pada bingung kan, aku ini kenapa. Akhirnya aku tuh pergi sampai ke 3 spesialis. Yang pertama Mhm. pasti spesialis kandungan kan, dokter Kandungan, spesialis mhm. kandungan. Terus yang kedua ke dokter spesialis paru, dan yang ketiga ke dokter spesialis jantung. Oke. Ke dokter spesialis jantung tuh aku dicek EKG juga, Mhm. ke dokter spesialis paru dia nggak berani buat motret Oh, karena karena itu lagi kan hamil ya? heeh, ronsen kan, bahaya. Mhm, bahaya, benar benar benar. Tapi yang di dokter spesialis kandungan, dia bilang ada beberapa obat yang bisa aku minum nggak Mhm apa-apa. Waktu itu mhm. khawatir sebenarnya, Mbak, "Boleh nggak sih aku tuh minum obat-obatan ini, Betul Dok?" Gitu betul. kan. Kata dokter waktu itu menenangkan aku gini, "Nggak apa-apa, Bu, kan tidak semua obat itu masuknya ke janin. Betul betul. Ada yang ke otak kek, ada yang ke Iya, mana benar gitu. benar Jadi benar. tidak semuanya itu masuk ke janin, nggak apa-apa." Nah, apalagi kan dia udah ACC nih Iya, ceritanya benar benar gitu. benar. Jadi ya, ya udah deh aku percaya aja, Mhm. bismillah gitu. Dan dalam perjalanannya aku beberapa kali opname. Oke Beberapa kali oke. opname karena aku ngedrop ngedrop banget. Jadi aku tuh juga bingung sebenarnya, "Aku ini kenapa?" Gitu kan. Mhm mhm. Nah, waktu opname pun juga obat yang dimasukkan ke aku juga sama, semuanya itu, konsultasi dulu sama spesialis kandungan Oh, aku. kandungan ya, benar benar benar. Jadi kalau diizinkan dikasih, kalau enggak ya enggak gitu. Benar. Jadi bismillah ya, semoga semuanya aman gitu. Mhm. Udah, itu di 3 bulan pertama. 3 bulan kedua tuh sama, ngedrop juga, masih gitu. Aku tuh baru bisa ngerasain sehat dan kembali menjadi diri aku sendiri Iya, itu semester terakhir? waktu semester terakhir. Oke. Itu aku udah bisa nyetir sendiri, aku bisa ngurusin bisnis aku lagi, aku Mhm. bisa, apa namanya, eee apa namanya, ikut kan aku dulu kan masih ikut banyak komunitas ya, Iya ikut komunitas ini, komunitas itu, aku udah mulai bisa aktif lah iya. intinya gitu, itu 3 bulan terakhir. Sampai akhirnya aku ngelahirin, ngelahirinnya normal, semuanya lancar, aku tuh Mhm. nggak sampai sejam lahiran, padahal anak pertama, Iya normal. iya iya Nggak iya. sampai sejam lahir, udah gitu. Lahir, nah setelah lahiran, ternyata aku masuk ke fase baru nih, yang aku baru sadari itu Mhm. setelah rada lama kemudian Mhm gitu, mhm aku tuh mhm. paham kalau yang aku lalui dulu ternyata namanya baby blues. Oke. Jadi aku waktu itu hampir tiap hari itu nangis. Oke. Memang waktu itu aku juga jauh dari suami ya, suami waktu itu Mhm ada di Jakarta mhm gitu. Aku lagi di Surabaya waktu mhm. itu. Mmm Aku nyusuin kan, nyusuin tapi entah kenapa kok Malik itu kayak nangis terus seolah-olah ASI aku tuh kurang Kurang, benar gitu. benar benar benar. Jadi aku tuh makin kayak, Stres ya? eee, stres gitu loh, apalagi kan masa-masa itu tuh masa-masa di mana semua orang tuh lagi gencar-gencarnya mengasihi kan. Benar 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 benar. Pokoknya orang tua yang baik itu adalah orang tua yang ngasih ASI ya kan, which is Mhm mhm. iya bener gitu, tapi seolah-olah kalau kamu nggak ngasih ASI berarti kamu orang tua yang jahat gitu Iya, benar kan. benar benar benar. Heeh, jadi akhirnya aku berusaha banget tuh, "Ah gimana nih?" Apalagi ketemu sama dokter yang pro ASI-nya tuh yang Oke. veteran yang Militan militan. militan. Heeh, ya militan banget gitu. Aku tuh malah dimarahin waktu itu. "Nggak mungkin Bu, ASI tuh nggak cukup, nggak mungkin. Maaf ya kalau walaupun, payudara Ibu misalnya mau besar kek, mau kecil kek, semuanya tuh pasti akan mencukupi. Karena itu yang Mhm. ngasih tuh Allah, semuanya tuh Ya, Masya nyampe," Allah. gitu Iya, kan. benar benar. Bener mungkin ya, memang bener, tapi kok aku enggak gitu. Akhirnya kan jadi kayak lingkaran setan kan Iya, gitu. benar benar Kok benar.
"Oh katanya bisa tapi aku enggak, ya udah aku usahain lagi, eh kok nggak bisa, eh tapi katanya bisa, aku usahain lagi." Akhirnya aku tuh beli banyak obat. Jadi pertama aku pakai yang tradisional nih, misalnya mamah Heeh, aku pakai daun katuk lah, katuk, iya iya apalah iya. gitu, diminum. Kok nggak bisa gitu kan, Mhm, kok nggak keluar-keluar, kok tetep begini gitu. Akhirnya aku beli yang, pompa tuh, mhm, pompa dari yang murah sampai yang mahal aku beli semua. Jadi aku nggak keluar nyalahin juga? pompanya. Oh karena Jadi aku ininya, oke, nyalahin pompanya, ini pasti karena pompanya nih gitu. Jadi aku beli murah sampai mahal tapi tetep ternyata nggak keluar gitu. mhm, Keluar tapi sedikit gitu. Nah, akhirnya aku beli obat-obatan di mall waktu itu yang katanya memang bisa untuk melancarkan pelancar ASI, ASI, mhm, sampai akhirnya Malik yang masuk UGD. karena? Karena ternyata semua yang aku minum tadi, itu masuk ke perutnya Malik nggak kuat. Ya Allah, berarti ini Jadi warning juga ya buat mama-mama ya? jadi Kasihan Malik itu. itu sampai biru waktu itu. Ya Dia bahkan Allah, untuk kentut aja dia sampai nangis. ya Jadi kentut Allah. tuh dia sampai, Oh, ya 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 ya. gitu. Jadi bener-bener, mmm, saking waktu itu aku tuh sangat berusaha katanya orang bisa aku, apa, Usaha ya, ngeluarin namanya ASI ibu yang ya, banyak pasti usaha iya, apapun apalagi dilakukan. apalagi waktu itu society itu sangat tanda kutip, Yes sangat yes keras yes ya yes gitu. yes, Jadi iya aku tuh berharap kalau aku tuh bisa seperti orang lain gitu, aku mhm bisa mhm mhm ngasih ASI full mhm. gitu, aku pengen gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, "Udah yang penting Missis itu happy aja, yang Ya, bahagia," gitu. Nah, masalahnya adalah orang tidak menyadari bahwa aku terlanjur masuk ke dalam lingkaran setan itu yes gitu. yes yes. Di mana saat orang mengatakan aku harus happy, aku tuh nggak tahu caranya. Jadi Iya orang iya bisa iya. ngomong, tapi orang nggak bisa ngeluarin aku. Iya 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 Paham iya nggak? iya iya, paham Kecuali paham orang paham. tuh bisa ngomong sambil, "Ini deh aku kasih 1 miliar," gitu. Mungkin aku Iya, langsung kayak, langsung "Ini aku happy. pengen ngerti," gitu. Jadi orang bisa ngasih tuh, Iya apa iya. namanya, masukannya, ngasih nasehatnya, Bener "Kamu bener harus bener bener happy, kamu bener. nggak boleh mikir, terserah orang mau ngomong apa, udah jalanin aja, nanti Gak juga keluar semudah sendiri," gitu. itu, gitu ya. Tapi tapi sayangnya dia tidak, orang-orang ini tuh tidak sejalan dengan cara mengeluarkan aku. Jadi cuman Iya ngasih nasehat, tapi nggak ngeluarin aku iya gitu loh iya, dari lingkaran tadi gelapnya ya. waktu itu heeh, Iya gitu iya kan. iya. Aku nggak ngerti, mungkin waktu itu aku depresi mungkin, mungkin waktu itu aku baby blues gitu kan, dan itu tuh terjadi mungkin hampir setahun aku baby blues-nya, karena aku nangis Oke. terus gitu. Nangis terus, denger orang ngomong sakit hati. Iya 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 iya. Buat apa namanya, sangat rentan gitu loh. Dan saat itu, setelah aku pahami sekarang, nggak ada yang paham loh. Iya iya Kan iya iya. awam, orang tuh awam. Mamah aku juga, "Ini anak kenapa nih kok jadi kayak gini?" Iya iya iya. Dikit-dikit nangis dikit-dikit nangis gitu kan. Orang kakak aku nggak kayak gitu. Mhm mhm mhm. Keluarga kami nggak ada yang kayak gitu. Jadi Mhm mhm. ngeliatin aku yang kayak gitu tuh kayak sesuatu yang aneh dan paling cuman yang, "Ya udah sih sana kamu nonton aja film," misalnya Iya gitu. Karena nggak ada yang berpikir bahwa, oh mungkin dia butuh psikolog nih, oh iya. mungkin dia butuh, profesional nih untuk Betul betul ngebantu betul. dia, figure it out gimana caranya supaya dia tuh nggak depresi gitu, mungkin Bener ya. bener 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 Nggak ada bener. yang tahu saat itu, aku pun taunya setelah setahun kemudian waktu mulai banyak tulisan Tentang ada tentang postpartum baby depression juga blues, ya? iya Baby postpartum blues, ada depression itu postpartum depression. baru gitu. Jadi aku kadang Oh, bersyukur ternyata aku nggak separah yang orang-orang yang ya diceritakan bener bener itu, bener 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 bener. gitu loh. Jadi aku bisa jadi ngerasain depresinya, tapi untungnya levelnya nggak sebesar orang-orang Orang-orang ini, itu, iya gitu. iya. Sampai akhirnya udah Mbak, Malik umur 3 bulan itu masuk susu formula. Oke. Karena Malik tuh kayak orang puasa, dia jadi kayak nggak pernah minum susu, Iya 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 gitu. iya. Nah, sejak dia pakai minum susu formula itu, dia langsung bisa tidur. Iyalah, Dia akhirnya bisa tidur, aku akhirnya bisa tidur. Bayangin 3 bulan tuh kami sama-sama nggak sama bisa nggak bisa tidur, tidur ya, bener bener bener. Itu gitu. hanya karena society ya?
Tapi memang luar biasa sih. Kalau ibu Iya. habis melahirkan itu, aku tuh selalu belajar, anak lo butuh apa nggak? untuk, Lo butuh eee, apa? Lo mau kalau gue teman habis kirimin melahirkan kan apa orang gitu ya? bilang karena ternyata Mhm mhm. butuh ibu yang sehat secara fisik dan psikis untuk merawat bayi. Jadi attention Betul. ke bayinya tuh oke lah gitu ya, Iya tapi ke iya, ibunya juga wajar. jangan. Tapi ibunya jangan Jangan, dilupain bener gitu. bener 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 bener. Jadi Kalau aku saat lo bisa lihat mhm, ada seorang ibu yang kayaknya santai-santai aja, yang hebat-hebat aja, yang nggak ada masalah, jangan bukan di-compare. berarti heeh, bukan berarti saat ada ibu yang bermasalah itu terus dia langsung lo anggap, "Ih lemah loh, kayak Bener gini bener doang bener aja bener, aku begitu, setuju. orang yang lainnya baik-baik aja kok," gitu. Iya, aku Nggak setuju. gitu loh Jangan konsepnya. di-compare-compare lah, orang Iya, setiap everybody is ibu tuh punya different struggle-nya gitu. masing-masing, Kak. Betul, dan gua aja tuh nggak yang ngerasa gini loh, Mbak, aku aja tuh kayak ngerasa waktu itu tuh, aku tuh bukan tipikal orang yang lemah loh, Iya, bener bener, ya, bener dan bener. aku tuh nggak tahu loh kalau ternyata aku tuh bisa loh nyampe ke titik Iya, itu, bener 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 bener. gitu loh. Titik Bener bener depresi, bener. titik baby blues, aku nggak tahu, nggak aku buat-buat, Iya, nggak bener aku rencanain, dan bener. nggak bisa aku waktu itu ya, aku tuh nggak bisa tuh ngatur apa yang aku rasain dan nggak yang aku rasain Bener gitu. bener 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 bener. Jadi gimana gitu loh. Karena memang depresi itu kan kalau orang bilang ya, Missis, "Oh itu karena Mhm kurang iman, oh itu karena kurang bersyukur, oh itu karena, mhm. terlalu nggak percaya sama Allah," dan lain-lain. Enggak, ternyata yang nama depresi itu juga ada pengaruh hormonal dan Oke. juga ada pengaruh somethings lah di otak kita itu yang mempengaruhi itu gitu ya. Jadi Mhm mhm. nggak selamanya depresi itu karena ada masalah terus depresi, enggak. Bisa jadi Heeh juga memang heeh. karena tubuh kita dan tubuh seorang ibu yang habis melahirkan itu secara fisiologinya juga rentan. Heeh. Apalagi didukung dengan society yang kayak gitu ya, itu sangat Iya, menghancurkan seorang society ibu is banget sih. so Aku so strict gitu, sangat sangat sangat, apa ya, sangat berat lah bener apalagi bener buat bener orang bener yang bener. baru ngelahirin, Berarti iya. ini ya, kita, ini kita tidak generalisir ya teman-teman. Jadi, Iya, satu kasus tadi Missis, ternyata pas hamilnya sakit. Nah, itu persis mhm sama aku juga sakit. mhm. Aku baru bisa makan itu memang di trimester 3 persis juga. Sebelum itu aku Aduh tuh sama kita, makan muntah. Aku mhm. sempat dilariin ke UGD juga karena, sesek juga pernah. Jadi emang perjalanan kehamilan Ayah itu luar biasa sih. Jadi kayak kalau orang bilang, "Hamil lagi," gitu, bukannya nggak mau Mhm, hamil lagi ya, cuman kalau ngebayangin proses kehamilanku yang menurutku, versiku itu struggle banget tuh, kayak mikir lagi gitu loh, apakah bisa dilalui dengan mental, tanda kutip, "mental yang sehat." Nah, terus juga nah ini mungkin nih teman-teman aku selipin dikit nih, aku ternyata itu terinfeksi yang namanya CMV atau cytomegalovirus, Missis. oh apa Jadi itu? itu kalau orang-orang taunya TORCH, Toxo, Torch, heeh heeh. Rubella, CMV, herpes. Mungkin kalau Toxo udah Yang familiar ya, buat Missis? kucing-kucing itu kan Ya, biasanya ya? nah Heeh heeh, ternyata ada sekumpulan infeksi yang segeng lah gitu ya, si Toxo, mhm Rubella, CMV, sama herpes. Nah, aku kebetulan mhm, positif yang CMV. Waktu mmm, itu dokter udah nawarin, "Ini mau di-treatment nggak?" Tapi obat-obatnya keras. Nah, aku lebih mhm memilih nggak usah di-treatment, tapi aku berusaha untuk jaga sistem imun aku, Dok, gitu. Karena kan memang mhm perangnya cuman sistem imun tuh, virus tuh perangnya sama sistem imun aja sebenarnya. mhm Antivirus atau obat itu nolongin doang, jadi support. Tapi yang mhm. paling kuat itu adalah diri kita sendiri, sistem imun kita sendiri. Yah, Oh tapi gitu, selama hamil aku malah sakit-sakitan kan. Jadi heeh kayak heeh. kayak yang feeling aku sih virusnya itu kayak aktif lagi tanda kutip gitu loh, Missis, selama hamil. Dan Oh memang gitu, heeh heeh. secara penelitian, infeksi CMV itu bisa menyebabkan autisme. Aku baru baca itu juga gara-gara, gue kan dulu hamil CMV Oh. ya, ada nggak sih kaitan CMV sama autisme? Ya udah aku cari kan, oh ternyata ada. Nah Oh ini gitu dan itu sudah ada penelitiannya? ya udah banyak Bahwa itu penelitiannya. memang ada hubungannya? Yes. Nah, Oh gitu. makanya sebelum hamil sebaiknya kita evaluasi dulu, apakah Iya kita terinfeksi si virus-virus ini, contohnya si iya, MV atau Toxo, heeh, Rubella, herpes.
Itu bisa dicek di lab apa aja sih sebenarnya ya, atau minta, rekomendasi Obsgyn juga itu pasti dikasih. Oh, Nah, itu waktu kita mintanya apa? Dites apa? screening Mintanya namanya kalau kita ke TORCH. lab gitu? Heeh, TORCH, mhm. TORCH. Ada nanti Oh panel gitu, TORCH gitu. Nah, mhm, aku pas hamil kedua dan ketiga itu aku keguguran, Miss. Nah, karena ternyata oh, virusnya masih ada. Nah, mmm, pas yang keempat ini yang adiknya Aya, nah itu bener-bener Obsgyn-nya mhm, evaluasi banget dan Obsgyn-nya bilang, "Ini virus." Jadi virusnya itu gitu loh, Miss, nggak kayak Covid ya, sekali datang terus habis itu udah gitu. Kalau mhm, si MV ini, dia kalau di dalam tubuh bisa aktif lagi nih, Sis. Jadi dia oh, kalau aktif ketika sistem imun kita drop. Makanya aku tuh cengeng banget sakit karena aku takut mhm, si virus ini mhm, tuh muncul muncul lagi. lagi. Nah, jadi isinya kehamilanku itu adalah sakit, stres ya. Stres karena Iya iya mikirin, iya, "Entar kan ini si MV gue aktif nih, entar anak gue cacat gimana ya? Entar kalau anak gue, lahirnya atau anakku meninggal di kandungan gimana ya? Kalau anakku begini gimana ya?" Itu jadi kayak isinya tuh dengan kecemasan. Nah, iya pas anakku lahir, alhamdulillah utuh kan, maksudnya, iya, nggak ada kurang nggak satu cacat apapun, fisik, iya, nggak cacat heeh, fisik dan alhamdulillah. Nah, pas dia usia 18 bulan, 2 tahun, itu baru kelihatan dia autisme tuh aku sebenarnya pas dibilang autisme tuh aku kayak, "Tuh kan beneran si MV-nya pasti ngasih efek ke anak nih," gitu. Kayak Allahu tapi akbar, maksudnya ya Allah, waktu itu aku berpikir kayak, ya alhamdulillah sih sebenarnya anakku, karena ada juga ya yang diuji anak autismenya sering sakit-sakitan dari bayi gitu kan ada juga ya. Itu mhm kan overwhelm mhm, juga tuh bagi orang tua. iya ya Tapi Allah, aku alhamdulillahnya secara astagfirullahaladzim. physically Ayah itu sehat, tapi ternyata dia dengan autistik. Nah, dari kisah-kisah ini, terus aku sempat nanya juga nih ke mama-mama yang lain, ternyata mayoritas juga seperti itu, sakit dan stres. Nah, Mmm, apalagi dengan mama-mama yang memang sudah terdiagnosis, misalnya depresi atau, gangguan kecemasan. Nah, saat hamil itu benar-benar harus di bawah pengawasan dokter, karena memang beresiko sebenarnya nggak beresiko autisme doang sih, tapi resikonya juga ke resikonya bisa perkembangan yang lain, kemana-mana iya ya, benar, bisa banyak gangguan ya. perkembangan lain. Jadi salah satunya di Autisme autisme. tuh hanyalah salah satu resiko Betul, kalau betul. misalnya kita dalam kehamilan itu dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, Bener, baik secara entah fisik sakit dan psikis mental. ataupun mental. Bener banget. Ya Allah, Nah, itu baru saat kita hamil. Terus tadi cerita Missis setelah Missis, ini kena baby blues atau, mungkin kalau saat itu terdiagnosis, kita juga kenal dengan diagnosis postpartum depression gitu ya, atau memang jadi mhm, baby blues sama postpartum depression ini kalau nggak salah itu dia beda. Kalau yang depression ini mungkin yang mmm, lebihnya ya, baby blues tuh kayak mhm. gejalanya mungkin menuju ke situ. Nah, Oh gitu, heeh heeh. bayangkan kalau ternyata kita sebagai orang tua anak autistik, ternyata kita juga punya masalah kesehatan mental, otomatis kita nggak akan bisa membersamai anak autistik kita dengan baik, bener nggak sih? Iya, karena pada dasarnya kan sebenarnya ya, mau anak tipikal ataupun Mhm, anak autistik, keduanya tuh sama-sama membutuhkan ibu yang tanda betul, kutip "waras" ya kan. betul betul Sehat betul. walafiat, segar bugar secara fisik maupun secara mental gitu. Kalau misalnya, apalagi kita nih yang punya anak autistik, yang kita Bener, tahu notabene mereka itu sangat dependen saat ini ya, iya paling saat tidak ini, gitu, bener, sangat dependen sama kita gitu. Being strong, being healthy itu sebuah bener. keharusan yang nggak bisa Keharusan nomor satu, ditawar gitu, prioritas, bener nggak sih? prioritas gitu. Gimana ya, Mbak, ya caranya supaya kita ini sebagai ibu dengan anak autistik itu bisa terus menjaga mental health kita supaya bisa terus waras, supaya terus, lurus, supaya terus clear gitu dalam menjalani hari-hari membersamai anak Mmm. autistik? Aku ada ceritanya, tapi kayak kita lanjut di Ah, episode 3 deh. bikin penasaran dong jadinya. Karena Heeh, gimana? aku ini aku kasih sedikit ininya deh, Spill dulu. prolognya, ya. Monolognya, Jadi aku boleh. itu saat habis Ayah terdiagnosis, ASD,
tiba-tiba secara psikis aku tuh drop. Jadi temen kos Mhm. aku kan tuh ngekos ya, Miss. Jadi kayak lagi Mhm. S2, LDR sama Mhm. suami, aku di Jogja, suamiku di Balikpapan. Terus teman kos aku tuh ngelihat aku nangis-nangis sambil beres-beres. Terus anakku aku biarin. Ayah waktu itu aku Mhm. biarin aja. Terus dia bilang, "Mbak, kamu Itu kenapa?" ayah umur berapa? 2 tahun. 2 Terus, tahun. "Mbak, it's okay," gitu. Terus aku nangis-nangis nggak jelas. Terus akhirnya, "Mbak, kita ke dokter yuk," gitu. Kebetulan waktu Mmm. itu psikiaternya adalah pembimbing tesis aku. Jadi akhirnya, Mhm. "Mbak, aku anter yuk," gitu. Akhirnya aku datenglah, terus ditanyain, "Mbak Isti aneh," kata temennya, temenku kan. Dia Mhm. bersih-bersih sambil nangis, terus tiba-tiba Mhm. habis bersih-bersih minum sambil ketawa. Pokoknya udah kayak Kayak orang gila ya, iya Mbak? iya, aku bisa bilang kayak orang gila, bener kayak nggak Mhm. sadar dan Kalau aku pun nggak iya sadar iya. kayak gitu loh, Mbak, aku nggak sadar, Heeh. tapi Nggak orang-orang di sekitarku dibuat-buat gitu enggak, heeh, loh. jadi kayak Heeh. kayak kayak kita tuh biasanya kalau kita masih mikir kan kita merenung gitu ya, ini udah kayak udah lost gitu lah. Terus habis Mhm. itu akhirnya dikasih obat kan, Mhm. dikasih obat, terus dilihat dulu, terus habis itu dikasih diagnosis Major Depression Disorder. Jadi ternyata Mayor? Major Depression Disorder atau disingkat MDD. Nanti nanti mungkin Mhm. di episode 3 kita lebih bahas lagi. Tapi alhamdulillah Mhm. sekarang karena pertolongan dari psikiater juga, pertolongan Allah juga, orang-orang support system yang benar-benar peka terhadap perubahan situasi dalam diri aku, itu sudah setahun aku pengobatan, alhamdulillah bentar lagi udah mau selesai dan aku Oh, nanti mau cerita alhamdulillah. apa sih benefitnya kita benar-benar ke psikolog atau ke psikiater untuk lebih pendampingan ke anak autistik karena dulu itu aku benar-benar tanda kutip ya Miss jadi monster. Jadi Heeh monster heeh. buat Aya gitu karena aku nggak Iya punya iya iya. kesehatan mental yang kuat. Makanya Iya. kenapa aku waktu kita ketemu ngeiyain, "Yuk bikin podcast," terus aku, "Kuy," gitu. Karena apa? Karena aku Mhm. udah merasa bahwa aku sudah jauh lebih baik, sudah ditolong oleh ahli, Profesional. ya, jadi Mhm. aku akan bisa lebih menyampaikan ini dengan, tenang gitu, karena aku sudah melalui itu dan semoga juga bisa mengajak mama-mama yang lain mungkin yang relate kondisinya sama Betul aku, betul untuk juga, betul. mencontoh langkahku lah supaya kita sama-sama bisa jadi Heeh. ibu yang, lebih baik lagi, lebih berdaya lagi, lebih sehat lagi untuk anak autistik kita. Jadi gimana Missis, setuju nggak kita lanjut ke episode 3? Betul, setuju banget. Ini emang kita udah 30 menit ya nih ya? Iya Udah ya? iya, udah lebih kayaknya deh. Aduh, Aduh. kita emang kalau udah ngobrol ya Masya Allah. Masya Tapi memang Allah. luar biasa sih. Insya Allah sih semua hal yang kita obrolin ini akan merelasi dengan ibu-ibu lainnya yang juga mengalami hal yang sama. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin juga Pengalaman ingin yang sama, bercerita, bener. punya pengalaman yang sama, boleh banget ya buat komen di sini di Spotify kita. Bisa juga komen di Di Instagram-nya Instagram kita di kita, dot @moa_dot ya, @moa.mother_of_autistic. Jangan lupa untuk dibantu di-share ya, di Insta di-share. story Benar sekalian benar juga benar. nggak apa-apa, karena insya Allah, biar semakin banyak yang dengerin cerita kita, akan semakin banyak yang merasa terbantu, itu jadi ladang pahala juga buat kamu yang nge-share, insya Allah khair ya. Amin. Mhm Oke mhm. deh, Ya terima deh, kasih sampai buat ketemu lagi ngobrolnya, sampai di ketemu. episode ketiga, Iya, yang nantinya kita akan ngobrolin tentang, mental health dengan lebih dalam lagi, benar apalagi di sini Mbak Isti akan cerita, pengalaman pribadinya benar. banget, di mana dia pernah bahkan sedang nih pengobatan yang bentar lagi akan selesai pengobatannya Amin. untuk major depression ya, Mbak, Depression ya? disorder, benar. Major Depression Disorder. Bismillah ya, semoga, sharing-sharing kita ini memberi manfaat dan, membuka wawasan dan menambah insight buat semua teman yang ikut mendengarkan, insyaallah. Insya Allah. Sampai jumpa lagi teman Sampai ketemu Moa. di episode berikutnya. Dukungannya terus ya, supaya kita bisa konsisten. Siap, semangat. Dah. Dadah.